Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tema utama bacaan umum hari ini adalah otoritas ilahi, sebagaimana dijalankan di dunia ini oleh para nabi perjanjian lama dalam pesan-pesan mereka, oleh para rasul termasuk Santo Paulus dalam tulisan dan pengajaran mereka dalam perjanjian baru, dan oleh Yesus dalam pelayanan pengajaran dan penyembuhannya. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang mendengarkan Injil, bukannya hati yang mengeras atau hati yang terbagi untuk menyambut firman Allah yang berotoritas. Bacaan pertama hari ini memberitahu kita bahwa seorang nabi sejati seperti Musa berbicara dengan otoritas karena Allah lah yang berbicara melalui dia. Setelah pembuangan di Babilonia, para pendeta Yahudi mulai menafsirkan kata-kata Musa yang diberikan pada bacaan pertama, yaitu seorang nabi seperti aku yang mengacu pada satu individu, sang Mesias yang dinantikan. Bagian ini dipilih untuk bacaan pertama hari ini karena mengacu pada Yesus, pengkhotbah yang berwenang yang disebutkan dalam Injil hari ini. Tanggapan terhadap Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur 95, berbicara tentang tidak mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan suara otoritas Tuhan melalui kitab suci dan otoritas pengajaran gereja. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan sebagai rasul kepada orang-orang bukan Yahudi untuk mengajar orang-orang di Korintus bahwa pernikahan adalah keadaan suci yang ditetapkan oleh Tuhan dan merupakan kemitraan seumur hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Namun beliau memilih dan menganjurkan selibat sehingga seseorang bisa melayani Tuhan tanpa gangguan kehidupan pernikahan. Dalam Injil hari ini, Markus menggambarkan salah satu contoh hari Sabat dalam kehidupan publik Yesus. Yesus bergabung dalam ibadah umum di sinagoga sebagai seorang Yahudi yang taat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan berdoa secara pribadi. Orang-orang segera menyadari bahwa Yesus mengajar dengan otoritas dan menyembuhkan dengan kuasa ilahi. Yesus menjelaskan Alkitab dengan penuh keyakinan, dan ketika ditanya orang, dia menjawab dengan penuh wewenang. Yesus menggunakan otoritas ilahinya yang nyata, asli, untuk mengajar, memberdayakan, membebaskan, dan menyembuhkan orang lain. Dalam Injil hari ini, roh jahat mengenali dan dengan lantang menyatakan Yesus sebagai Mesias. Dengan perintahnya yang sederhana, meski kasar, diam, keluarlah daripadanya, Yesus mengusir setan yang pergi patuh pada otoritas ilahinya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu mendekati Yesus untuk pembebasan. Yesus tidak menggunakan otoritas dan kuasa ilahi untuk memerintah dan mengendalikan orang, tetapi untuk memerdekakan mereka. Oleh karena itu, marilah kita mendekati Yesus dengan iman yang penuh kepercayaan, sehingga dia dapat membebaskan kita dari roh-roh jahat yang menghalangi kita berdoa dan menghalangi kita untuk mengasihi orang lain dan membagikan berkat kita kepada mereka. Yesus juga membebaskan kita dari semua roh jahat ketakutan, kecemburuan, kemarahan, iri hati, kecanduan, dorongan egoisme, kebencian, dan permusuhan. Semoga Tuhan memerdekakan kita dari roh-roh yang membuat kita tuli, bisu, buta, timpang, dan lumpuh, baik jasmani maupun rohani. Kita perlu menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan untuk membangun kehidupan. Begitu banyak orang yang memiliki otoritas telah memberikan kesan mendalam dalam hidup kita, baik dalam hal baik maupun buruk. Mungkin kakek nenek, paman, atau orang tua yang menyayangi dan memperhatikan kita. Bisa jadi seorang guru sekolah minggulah yang menyemangati kita dalam iman dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mungkin kita ingat kebaikan serta disiplin tegas yang diberikan seorang guru sekolah kepada kita. Guru sangat berkuasa karena mereka mengubah dan membentuk kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi guru yang baik seperti Yesus dan menggunakan wewenang kita untuk membentuk kehidupan generasi muda dengan cara yang benar. Semoga.